Oke. Eh, Halo, gue Ilham Sudrajat dan gue selaku host dari Positive Vibes Podcast. Dan basically sebenarnya Positive Vibes Podcast ini ingin menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar sana dari bukti yang nyata. Dan kali ini kita udah kedatangan pembisnis muda yang bernama Kenny Pranata ya. Dan dia adalah founder dari HK. Oke, hai Kenny. Halo. Oke, Kenny, gue pengen nanya-nanya nih. Jadi basicnya tuh lu sedang membuka bisnis tuh apa gitu basicnya? Basic ya? Sebelum basic. gue buka bisnis berarti? Iya. Karena gue mulai buka bisnis sekitar umur 16, berarti basic gue sebenarnya tadinya pelajar sih. Ajar ya? Pelajar aja. Oke, berarti lu membuka bisnis dari umur 16 tahun? Iya. First bisnis lu tuh apa? Untuk belajar bisnis pertama gue franchise dulu. Franchise-nya, nggak apa-apa nih sebut merek? Boleh. Opaya Kitori. Oh iya. Itu punya Arif Muhammad ya. Sempat berjalan beberapa tahun sih. Cuman pada akhirnya juga bangkrut juga sih. Cuman gue nggak rugi banget. Oh gitu. Oke. Terus berarti basicnya lu berarti benar-benar bukan orang kuliahan atau lulus kuliah bahkan belum S1 sama sekali ya? Oh, sampai sekarang sih belum. Sampai sekarang juga belum S1 ya? Sampai sekarang juga belum. Oh iya gitu. Berarti sekarang umur 21 tahun? Iya, umurnya dulu. Iya, umur 21 tahun ya. Oke. Terus setelah itu boleh diceritain nggak tentang perjalanan bisnis lo apa aja mungkin? Oke. Iya. Bisnis gue yang pertama itu yang Opaya Kitori itu. Terus karena trennya udah mulai turun, akhirnya gue coba dagang kayak Indomie gitu sih di pinggir ruko, namanya Itlot. Sempet Kayak berjalan. abnormal gitu ya? Iya, kayak abnormal gitu. Okay. Sempet untung dan berjalan setahun mungkin, cuman habis itu juga bangkrut sih. Karena modalnya nggak kuat gitu. Oh iya. Terus sempet jualan baju juga. Jualan baju namanya Daydream. Karena modal juga nggak cukup. Dan ya kurang belajar juga kali ya. Iya terus? Akhirnya bangkrut lagi gitu. Terus akhirnya pas gue memutuskan untuk pindah ke BSD sama nyokap gue, akhirnya kita kuliah, sekalian gue kuliah juga sih di Prasmul. Terus kita buka namanya Sate Taichan Kusbar di Pasar Modern. Iya. Pasar Modern BSD, iya. Tenda-tenda gitu. Dan berjalan sampai sekarang sih. Itu sama nyokap lo berarti ya? Sebenarnya gue sih, cuman gue pinjam modal dia. Oh pinjam modal. Oh berarti ngomongin masalah modal. Dari sebelumnya lo berbisnis itu modal tuh dari siapa? Jadi kalau misalnya yang franchise itu kebetulan nyokap gue lagi coba bisnis kan, nyoba bisnis sewa ruko, terus dia nggak jalan gitu. Terus dia minta bantuan gue, akhirnya gue gue minta modal sama dia untuk franchise Opaya Kitori. Iya. Cuma pas bangkrut akhirnya ya gue juga nggak enak kalau minta lagi kan, akhirnya gue coba pakai uang jajan gue bikin Indomie gitu sih karena modalnya lebih murah kan. Piring juga pakai panci yang murah-murah gitu dari pasar. Dan Indomie doang sih, jadi bisa berjalan. Roti bakar gitu juga. Kenapa? Kayak roti bakar. Iya, ada roti bakar juga. Iya sih. Gitu. Nah itu berjalan berapa lama? Kalau yang mana tuh? Yang Peditori apa sih tadi? Opaya Kitori? Iya, Peditori. Kayak hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun? Hampir 2 tahun, iya. Udah kayak step by step kan, berarti yang bagian itu lu jalan sekitar 2 tahun. Iya. Nah itu gimana reviewnya setelah itu? Maksudnya kayak gimana statistiknya gitu? Naik turun kah atau? Awalnya sih naik banget karena waktu itu juga namanya bisnis franchise juga kita nggak tahu ya umurnya sampai mana, karena makin lama makin banyak gitu. Cuman waktu itu kita sempat, kalau nggak salah gue buka di cabang Harapan Indah dan itu sempat omsetnya lumayan bagus beberapa bulan lah, hampir setahun. Cuman setelah itu menurun terus karena udah banyak banget cabang di sekitar situ juga. Dan ya mungkin juga dari manajemen yang kurang baik juga sih. Gitu. Oh ya kan dari tadi kan lu berarti kebanyakan lu membuka bisnis dalam F&B ya? Iya benar. Ya, F&B. Nah terus kenapa lu berpikir F&B adalah yang cocok buat lu gitu? Sebenarnya bukan cocok juga sih, cuman menurut gue kalau pertama kali mau belajar bisnis, F&B itu udah salah satu tempat yang lebih mudah untuk dipelajari sih. Karena modalnya juga nggak butuh besar banget. Yang kalau misalnya kita dari kecil mau jualan nasi uduk juga bisa gitu. Oh ya, berarti atas kemudahannya itu lah ya. Iya, kemudahan itu.
Terus coba kita sekarang masuk ke dalam ngomongin tentang HK nih. Iya. Iya. Coba dong dari Kenny jelasin sedikit mengenai HK. Apa itu HK dimsum? Oke. Kalau HK dimsum itu kan restoran dimsum ya. Kita beroperasi selama 24 jam non-stop. Yeah. Dan sekarang kita udah ada 2 cabang, ada di BSD dan Kemang. Yeah. Kita jual dimsum yang emang bener-bener menjaga quality banget dengan harga yang affordable. Yeah. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini banyak banget dimsum yang enak tuh kebanyakan di hotel gitu, yang harganya mahal-mahal. Dan kalau ada yang murah banget pun nggak pakai udang gitu yang nggak autentik dari Hong Kong gitu. Akhirnya kita bawa deh konsep itu dari Hong Kong dengan konsep dengan sentuhan modern sedikit, tapi dengan resep yang sangat-sangat autentik dari Hong Kong. Kita cuma ubah di konsep kayak tempatnya gitu-gitu sih. Tempatnya kayak misalnya di jalanan Hong Kong gitu-gitu. Oh iya. Terus Hong Kong street lah. Iya benar. Untuk rasa dimsumnya sendiri kita juga menjaga quality banget dengan cara kita hire chef yang bekas hotel-hotel gitu sih. Oh iya. Gitu. Nah terus dalam mengambil autentik dari Hong Kong itu sendiri, apakah lo survei ke Hong Kong gitu juga? Sempet sih, cuman itu setelah buka ya. Oh setelah buka, berarti lo coba-coba di sana. Iya. Dan rasa lo gimana? Studi banding. Kenapa? Rasa lo dan makanan Hong Kong itu gimana? Wah nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh ya. Hebat. Kayaknya gue lebih suka yang HK punya karena ya gue yang punya HK. Ya, sama rasanya lebih cocok sama mulut Indonesia lah. Oke. Kenapa HK? Kenapa HK dimsum setelah bisnis lo yang sebelumnya? Dan apa yang menginspirasi lo gitu? Kalau misalnya kenapa HK tadi juga sebenarnya gue buka donat sebenarnya di ruko yang sama. Iya. Dengan konsep 24 jam, semuanya udah jadi. Cuman di tengah jalan gue mutusin untuk berhenti lanjutin donat karena wah kayak gue gak bakal cuan nih. Masa gue aja gak mungkin tiap minggu makan donat gitu. Iya. Sedangkan gue demen banget makan dimsum gitu. Terus pasar dimsum halal tuh juga belum ada gitu waktu itu. Terus ya udah coba kita buka. Untuk prosesnya sendiri juga lumayan susah karena bikin dimsum tuh nggak semudah lu bikin donat atau lu bikin sate doang. Karena gue juga ada sate dan yakiniku kan. Kalau yakiniku tinggal pesen daging dibumbuin jadi gitu. Kalau ini ada teknik-tekniknya sendiri. Pisaunya juga pisau sendiri gitu-gitu sih. Jadi lumayan agak sulit. Lebih sulit lah ya. Oke. Apa yang membuat lu yakin setelah lu berpikir bahwa dimsum nih gue lebih suka makan gitu? Balik lagi waktu itu pas donat gue buka kan gue sempet berhenti di situ karena gue nggak yakin. Soalnya gue udah sekitar 4 kali gagal. Jadi mungkin karena pembelajaran 4 kali gagal itu akhirnya gue bisa yakin banget sama buka HK gitu. Entah dari konsep yang udah dibikin, dari rasa-rasa yang udah kita coba bikin gitu-gitu, itu yang membuat gue yakin sih kalau pasti bisa diterima sama masyarakat gitu. Oke, gue pengen nanya, kalau misalkan konsep dari HK Dimsum itu sendiri, lo membuat memasak dan menggodok itu sendiri atau lo menggunakan jasa dari branding consulting atau marketing consulting gitu? Kalau misalnya dari segi brandingnya sendiri sih kita nggak pakai jasa, cuman untuk bikin logo sih. Bikin logo kita pakai jasa, cuman kalau misalnya video juga video kita setiap opening gitu. Karena pakai jasa kreatif. Pakai jasa kreatif gitu sih. Oke, berarti dari HK Dimsum itu sendiri berarti harusnya punya target dong. Dan targetnya itu untuk target sendiri lo menentukan untuk siapa sebenarnya? Segmen market berarti? Iya, segmen market. Segmen market sebenarnya buat siapa aja sih sebenarnya. Buat siapa aja ya? Iya, kita juga pengen banget. Soalnya kan kita buka 24 jam. Kalau pagi kebanyakan keluarga, misalnya kalau misalnya malam keluarga dan anak muda. Cuma kalau misalnya subuh kayak lebih ke anak muda gitu. Yang habis party yang habis lapar party. Oke. Baik yang muntah nanti di lantai. Gitu. Aduh, itu yang repot kalian juga ya. Yang repot kita juga sih. Terus berarti HK ini udah buka selama 1 tahun? Iya, 1 tahun. 1 tahun. Iya. Dari pembukaan HK ini, lo ada sosok pendukung dan pembimbing gak sih? Pasti ada sih. Jadi pertama kali gue buka, yang pasti gue dapat support dari cewek gue, terus nyokap gue. Cewek gue yang sering bantu-bantu gue misalnya dekor tempatnya. Oke. Kalau nyokap gue yang ada bikin beberapa menu juga di HK gitu. Terus kayak bakminya tuh gue kasih nama nyokap gue sih itu. Di bawahnya gitu. Terus juga gue akhir-akhir ini juga baru dapat
tawaran juga. Bukan dapat tawaran sih. Jadi ada satu company yang mau ngajak gue untuk join venture bikin company bareng, dan akhirnya di situ gue bisa belajar banyak dari mereka yang udah lebih profesional, lebih berpengalaman. Karena kalau misalnya gue cuma mementingkan ego gue yang cuma mikirin duitnya cuma buat gue sendiri aja lah, jangan bagi-bagi sama orang gitu, ya gue nggak akan bisa maju, karena gue juga nggak kuliah, anggap aja itu gue bayar uang kuliah misalnya gitu. Oke. Terus dalam menjalankan HK ini berarti lu sendiri ya? Awalnya sendiri. Berarti sekarang udah punya partner? Sekarang udah punya partner. Dari ada company lain sih. Oh, company lain. Nggak apa-apa gue sebutin? Boleh sebut mungkin. Oh, jadi ada jangan gue sebutin kali. Jangan sebutin. Oke. Karena secara individu sih yang Oke. Ya deh. Terus gimana lu menjalani HK ini, enjoy nggak? Enjoy banget. Tapi kan berarti ada through ups and down-nya lah ya pasti kan? Iya, benar. Oke, sekarang gue pengen nanya, HK sekarang itu bagaimana? So far gimana HK? Kalau sekarang sih udah mulai membaik ya. Yeah. Dari segi manajemen, dari operation toko juga udah mulai membaik, karena ini sih rintangan yang baru juga sih buat gue, karena 24 jam buka non-stop. Yang tadinya cuma buka 6 jam, 8 jam gitu. Terus dan biasanya gue one man show, kayak gue yang selalu pegang. Sampai sekarang sih gue masih megang ini kayak marketingnya, kayak misalnya sosial media juga masih gue yang pegang, karena gue masih mau tahu feedback dari customer kayak gimana gitu. Cuman kalau misalnya dulu gue bener-bener pegang semua hiring karyawan, semua gue yang megang. Terus operation dari keuangan gitu-gitu sih. Masih lo semua ya? Kalau dulu ya, kalau sekarang sih udah mulai enjoy karena udah punya tim. Oke. Terus what makes you concerned the most dari menjalankan bisnis ini? Gue mungkin orangnya optimis gitu ya. Jadi gak optimis, ambisius lo ya. Ambisius. Tapi gak boleh terlalu ambisius sebenarnya. Cuman sebenarnya gue nggak pernah concern akan hal-hal yang aneh-aneh gitu sih. Cuman kalau misalnya ada hal itu ya gue coba tetap cari solusinya aja sih. Oke. Kalau misalkan biggest challenge dari menjalankan HK ini ada nggak? Biggest challenge. Bener-bener yang paling terbesar lah. Lo pikir anjir ini gimana gitu? Karena buka 24 jam dan gue masih willing banget untuk pegang kayak misalnya feedback customer gitu-gitu. Kayak challenge gue sih sebenarnya lebih ke kesehatan sih. Kayak gue bisa nggak tidur sampai jam 7 pagi, terus jam 7 pagi tidur sebentar, terus ke kantor ngurusin hal-hal lain. Itu sih challenge gue paling. Oke. Terus berarti kan HK Dimsum ini kan sebenarnya kan banyak bisnis yang dimsum mungkin banyak yang bawa dimsum ini, seperti Dimsum Inc. Mungkin di Kemang juga ada kan. Terus ada Dragon Flames itu di Kemang juga. Nah itu apa yang membuat lu berbeda? What makes you different? Yang pasti kalau masalah rasa sih subjektif ya. Kalau rasa sebenarnya, tapi gue kita tetap memastikan dan menjamin kalau misalnya quality kita itu paling terkontrol dan terbaik lah ya. Okay. Itu dengan udang-udang yang emang udang-udang kita seger banget. Terus juga dari konsep sendiri kita maunya casual. Jadi lu kayak misalnya pakai piyama juga lu bisa datang ke tempat kita gitu. Lu ngantuk malam-malam tapi mau makan lu juga bisa datang ke tempat kita gitu. Jadi kayak emang gue maunya deket banget sama people gitu. Jadi maunya ke depannya kita bisa lebih jaga relation aja sih sama customer. Oke. Berarti penting lah ya dalam penting. Ini. Nah terus kalau misalkan berarti uniform of HK itu adalah Chinese street gitu ya? Chinese street gitu ya. Nah kan berarti di IG lu gue juga sempat lihat tuh kayak konteksnya adalah Cina gitu kan, Chinese gitu. Nah itu ada apa kayak Jackie Chan gitu. Nah terus siapa ya? Berarti yang ngurus IG sampai sekarang masih lu? Iya masih gue. Yang membuat feeds-nya ada lu juga? Ada yang gue, ada yang graphic designer. Oh graphic designer, berarti lu nge-hiring mereka juga? Gue hiring. Sebagai tim? Apa cuman kayak udah pakai jasa sekali? Oh enggak, sebagai tim. Oh sebagai tim berarti ya?
Oh ya, terus dalam mempromosikan HK itu sendiri, yang lu pakai tuh apa aja? Mungkin dari ads atau apa? Awal-awal buka di BSD sih kita pakai Instagram Ads. Instagram ads. So setelah itu kita udah nggak pernah pakai sih. Oh, udah nggak pernah pakai. Udah nggak pernah pakai. Terus gue juga sempat lihat kayak banyak dari food blogger yang review tentang HK gitu. Apakah lo pernah mengontak mereka atau mereka? Nggak pernah. Berarti emang mereka nge-review aja gitu ya? Iya. Ya karena reviewnya mostly ya emang the best gitu kan. Ya, bagus, amin. Iya, bagus lah ya. Nah terus kan ini ngomongin tentang tadi lu juga sempat mention kalau misalkan chef kalian adalah mengambil dari yang bekasan hotel seperti itu kan. Nah terus bagaimana lu menseleksi mereka? Kalau misalnya dari seleksi yang kita pakai chefnya itu, kita punya chef yang emang udah jadi head chefnya kita ya. Jadi sama eksekutifnya juga kita ada, cuman yang biasa ngetes kemampuan chef yang mau kita hire tuh head chefnya. Oh, head chef yang gitu. Iya benar. Mungkin sistem kita ya nggak sama kayak hotel yang sangat rumit ya, misalnya ada head chef, sous chef atau apa. Terus kalau misalnya di tempat kita, kita selalu mikirin kalau misalnya mereka yang penting bisa ikutin SOP kita, kebersihan kita yang pasti hygiene, dan untuk dimsum sendiri soalnya nggak semua orang bisa bikin dimsum. Jadi kayak hakau juga butuh kemampuan yang lebih khusus kali ya. Harus punya pengalaman yang jelas banget sih, karena ada yang mungkin bisa tapi produksinya per jam cuma berapa gitu. Di saat kita yang lain udah bisa sampai lebih dari dia gitu. Di situ sih diseleksi. Oke. Terus berarti nah terus dalam hal service itu dalam bisnis F&B apalagi itu sangat dibutuhkan dan sangat dilihat lah, yang kayak cara employee lu, staff lu melayani orang-orang. Benar. Itu gimana cara lu ngontrolnya gitu? Jadi kalau misalnya dari segi service, menurut gue service juga lumayan penting kan. Cuman dari employee sekarang sih kita mau nanamin kalau misalnya dengan cara mereka melayani customer itu akan lebih dekat gitu. Kayak misalnya relation mereka bisa hafal nama customer kita. Terus dari customer juga sering banget kayak kasih review tapi bawa nama si employee gitu. Karena misalnya si employee baik. Cuman dari sana pun bisa jadi upsellingnya kita gitu loh. Bisa buat upselling menu-menu yang baru misalnya dengan From cara seperti review, gitu. Oke, baik. Tapi lu so far udah ada orang yang komplain atau segala macam? Kenapa, sorry? Komplain tentang service. Komplain, ada sih. Ada. Apa tuh? Nggak salah, bisa sebut mungkin. Kebanyakan human error sih. Mungkin juga karena karyawan kita masih capek ya. Nggak kerja 24 jam sih. Kita 3 shift. 3 shift. 3 shift. 88. 88 ya. 8 jam. 8 jam. Cuman kadang kan ya mungkin ada di saat mereka punya masalah pribadi gitu. Masih ada human error aja. Misalnya kadang pernah juga kadang nggak senyum misalnya, cuman kan mungkin karena capek gitu. Iya, itu pasti sih. Iya. Cuman ada juga yang kayak misalnya servisnya lama, cuman ya kita pikirin ya, mungkin lagi rame gitu, tapi tetap kita pasti minta maaf karena kita sebagai pelaku F&B kayaknya nggak boleh defensively. Betul. Itu penting sih, karena customer nomor 1 lah. Bener, customer nomor 1 gitu. Tapi tetap semakin kita rame, pasti semakin banyak komplain juga. Dan terutama we can please everyone kan gitu. Tapi menurut gue itu adalah bagus sih. Jadi kayak lu belajar di situasi itu gitu kan. Daripada lu belajar di situasi nggak ada customer tuh lebih bahaya lagi kan. Lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Gimana lu pusing juga gitu. Bener. Nah terus berarti sekarang lu bisnis fokus pada HK aja? Iya, untuk sementara ini. Sementara ini HK aja ya? Iya. Lu punya pasangan? Oh iya, gue punya cewek. Nah terus biasalah kalau misalkan ngomongin cewek kan pasti ada yang ceweknya macam-macam gitu. Iya. Nah gimana lu cara manajemen waktu lu untuk menyimbangi mungkin dari keluarga, dari pacar lu dan bisnis lu, bagaimana lu cara mengimbangi ini sih? Kalau mungkin dulu sih sering ya berantem mungkin. Kayak misalnya gak ada waktu untuk pacaran misalnya. Terus di saat kita pacaran masih angkat-angkat tai ayam mungkin itu kayak masih lebih lebih bucin kali ya. Iya, lebih bucin. Nah, lebih bucin jadi kayak kok kamu nggak ada waktu sih untuk aku gitu. Tapi kalau sekarang mungkin semakin lama kita terjun dalam bisnis, dan cewek gue juga punya bisnis kebetulan, kita mungkin jadi lebih dewasa dan akhirnya sibuk sama usahanya sendiri-sendiri sih gitu. Oke.
Jadi cewek lu juga punya bisnis? Iya, punya bisnis juga. Punya cita-cita untuk buat bisnis bareng nggak kalian? Oh, punya. Oh punya, udah ada plan ya? Udah ada sih. Oh udah ada ya, oke. Gue kan tadi sempat dengar kalau misalkan lu menjalankan bisnis dari 16 tahun, pasti ada sebabnya kan? Iya. Dan lu juga sempat putus kuliah cuma setahun di Prasetya Mulia ya? Iya benar. Nah ya, itu kenapa bisa seperti itu sih Ken? Jadi kalau 16 tahun gue mulai kuliah itu sebenarnya karena mungkin keterpaksaan ekonomi kali ya. Waktu itu juga gue ngerasa gue anak cowok tunggal sendiri dan nyokap gue single parent gitu. Jadi menurut gue ya kalau nyokap gue nggak bisa ya berarti itu tanggung jawab gue gitu. Akhirnya dari mulai umur 16 tahun itu gue coba mulai bisnis yang di franchise itu sih. Dan setelah berjalan beberapa lama bangkrut, tapi gue udah harus kuliah, gue harus pindah ke Serpong sama nyokap gue berdua, dan gue sempet jalanin kuliah selama 1 tahun di Prasmo dan sambil ngejalanin usaha gue Taichan di tenda gitu. Di posisi itu gue lumayan struggle sih untuk jalanin itu bersama-sama ya, karena kalau misalnya gue dagang sate di tenda itu otomatis pulang bisa jam 1. Sedangkan gue harus kuis misalnya atau ujian jam 2 gitu-gitu. Jam 7 pagi. Pernah juga kayak misalnya gue pas nyari-nyari tenda di pinggir jalan gitu, gue harus jam 7 ketemu orang, akhirnya gue gak sempat ujian gitu-gitu. Berarti hitungannya keteteran lah ya? Iya keteteran sih. Dan aslinya gue mau kuliah banget gitu. Cuman kalau misalnya gue jalanin, gue merasa kalau misalnya gue gak fokus salah satu ini ya gue gak akan bisa jadi orang besar gitu. Dengan gue kuliah, gue ngerasa, karena gue tahu juga masalah keuangan nyokap gue, jadi gue kayak wah kalau misalnya gue kuliah mungkin cuma bisa bayar sampai semester berapa nih gitu kan. Dan kalau misalnya gue lulus kuliah pun ya gue mungkin gak jalan jadi apa-apa, akademis gue gak terlalu bagus dan ya gue juga gak punya modal besar dari orang tua gue gitu. Jadi ibaratnya gue juga pengen nyolong start juga sih. Akhirnya gue mutusin di akhir semester 1 gue untuk berhenti kuliah dan fokus di bisnis Taichan ini. Pernah ada diskusi gak sama nyokap lu kayak ya udah aku pengen berhenti kuliah nih? Pernah. Terus nyokap lu gimana? Nyokap gue ya kaget juga kali ya mungkin ya. Karena kan dia juga udah usahain banget supaya gue kuliah. Iya. Tapi mereka maksudnya dia sempat sampai berpikiran untuk menolak itu atau sempat berpikir untuk menolak. Cuman dia juga lihat usaha gue udah mulai naik juga kali ya, udah mulai membaik juga. Dia pikir ya mungkin harus percayain itu ke gue. Dan ya balik lagi mungkin dari secara ekonomi juga nggak kuat-kuat banget, soalnya Prasmo agak mahal juga kan. Prasmo juga agak mahal. Terus ya waktu itu sih kita nggak sanggup untuk nggak sanggup bayar kalau ya kalau misalnya dilanjutin terus. Oke. Gitu. Terus berarti di fase-fase itu berarti lu mengalami titik terendah gitu? Di fase itu gue merasa itu gue berada di titik terendah, bisa dibilang seperti itu sih. Desperate berarti? Desperate, pasti banyak hubungan gue sama nyokap gue udah gak kayak anak sama ibu jatuhnya, karena bisnisnya nyokap gue yang pegang uang, karena gue gak bisa pegang semuanya gitu. Waktu itu gue yang pegang semuanya gitu. Iya, oke. Nah terus berarti di titik terendah itu lu mengantisipasinya, lu kapan? Setelah itu bangkitnya dengan cara apa? Waktu itu kita tetap, gue selalu orangnya, gue pengen selalu optimis kan. Jadi gue setiap di sebelah gue sepi misalnya, tenda-tenda itu sepi, terus mereka mau tutup, gue coba untuk expand terus slot yang ada misalnya. Di situ gue ngerasa wah ini mungkin gue bisa bikin bisnis lagi nih yang baru gitu, karena gue juga suka nih bikin bisnis baru, dan gue juga suka untuk belajar operation itu gitu. Akhirnya gue mau coba buka bisnis fish and chips waktu itu. Lagi ngetren banget fish and chips. Cuman waktu udah bikin segala macam, udah bikin gerobak semua, meja, foto, branding, berhenti di tengah jalan karena nggak yakin gitu. Nggak yakin, akhirnya ganti jualan ayam geprek. Jualan. Hits juga kan tuh ya. Lumayan rame waktu itu. Lumayan rame waktu itu. Lagi ngetren juga. Ngetren, bensin lah. Iya benar. Sempet juga di franchise sama anak Prasmo. Oh iya. Ya cuman gue juga
nggak berani kasih harga yang gimana karena gue tahu nih manajemennya kurang baik nih. Iya. Gitu. Oke. Cuman tadi gue juga nggak mau kasih franchise sih, cuman mungkin nyokap gue bangga ya kalau misalnya anaknya buka franchise ya udahlah gue franchisein gitu. Di Cuman awal udah ada yang mau nge-franchise nih gitu. Iya. Iya. Keren. Cuman sempet cuma jalan setahun akhirnya tutup sih. Akhirnya tutup lagi. Berarti bisnis plan yang lu buat tuh sebenarnya udah banyak banget ya. Iya lumayan banyak sih. Lumayan banyak banget ya. Lumayan. Terus yang membuat lu nggak yakin itu mostly gara-gara kenapa? Karena mungkin pas lagi berjalan itu gue sambil learning by doing ya. Sambil ngejalanin gue mau siap-siap ini, mau siap-siap itu. Terus gue pas udah selesai semuanya akhirnya gue ngebayangin kalau misalnya gue jadi customer, gue mau nggak ya makan di sini gitu. Oh iya. Wah kayak enggak deh gitu. Akhirnya di situ gue tutup dan karena belum ada yang bisa ngajarin gue dan ngasih tahu gue jangan lakuin ini, akhirnya gue udah terlanjur jalanin gitu. Iya. Jadi mungkin butuh mentor kali sebenarnya. Nah, berarti sekarang lu punya sosok mentor? Gue punya temen yang bisa gue tanyain lah, at least. Iya. Tapi dia masih kuliah juga? Oh enggak, dia udah sukses kali. Oh udah sukses. Iya. Iya. Berarti umurnya nggak beda jauh atau? Beda jauh sih. Oh beda jauh. Lu kenal dari mana sama dia? Mentor ini kayak company yang waktu itu yang tadi gue ceritain sih, yang ingin bekerja sama. Yang ingin bekerja sama di HK ini gitu. Oh seperti itu. Makanya jadi waktu itu kenapa gue mau banget karena gue ngeliat orangnya juga baik dan dari sana gue bisa belajar banyak. Gitu. Iya. Sosok mentor itu sangat penting gak sih dalam kehidupan lo? Dan sepenting apa gitu? Kalau dari segi bisnis karena selama ini gue jalani sendiri one man show. Waktu itu gue masih kayak menganggap wah gue nggak butuh orang-orang ini gitu. Tapi gue bukan ngomong itu secara sombong ya. Cuman karena selama itu gue belum pernah ada yang ngajarin gue dan gue belum tahu kalau misalnya sebenarnya gue bisa menjadi seperti seseorang ini gitu. Dan karena gue juga nggak punya orang tua yang bisa bisnis, jadi gue kebanyakan learning by doing. Jadi bangkrut baru ngerti gitu. Cuman ya mungkin di situ nggak ada sisi salahnya. Cuman kalau misalnya lo ada seseorang yang bisa ngajarin lo, mungkin lo nggak akan bangkrut sesering itu. Iya. Akhirnya pas lagi join company ini, akhirnya gue juga bisa nanya-nanya. Gue tahu cara bikin company yang proper gimana. Dari sistem legal segala macam gitu-gitu gue akhirnya lebih belajar sih. Dan sekarang udah ada zaman internet, lu bisa cari mentor di mana aja gitu sebenarnya. Seminar juga banyak. Bener banget. Dan kayak misalnya di YouTube karena mungkin gua nggak punya sosok bapak gitu. Kayak misalnya di YouTube ada miliarder pria gitu yang kaya raya tapi ngomong. Bukan Budi Setiawan ya? Oh bukan Budi Setiawan. Kirain Budi Setiawan. Gue sampai sekarang tidak menyadari bisa menghasilkan segitu. Miliaran orang menyadari. Oke. Jadi akhirnya bisa kayak misalnya di YouTube gitu gue bisa nganggap dia kayak sok-sok ayah gue yang kasih tau gue kalian harus kayak gini misalnya gitu. Tapi itu nggak masalah sama sekali sih. Maksudnya kayak lu bisa belajar dari mana aja sebenarnya zaman sekarang. Cuman dari sosok mentor ini at least lu bisa, maksud gue lebih ke mau dengerin orang lain sih. Mau dengerin orang lain karena orang lain juga pasti experience-nya beda-beda sama setiap orang kan. Jadi bisa ngajarin lu experience yang lebih baru lagi tanpa lu perlu gagal dulu di hal itu. Oke. Gitu. Terus untuk so far nih dalam bisnis lu yang sekarang kakak ini, lu udah mencapai BEP belum? Break even. Oh udah. Berarti sampai buka di Kemang itu sebelum buka di Kemang atau setelah? Sebelum buka di Kemang. Sebelum buka Kemang udah mencapai BEP. Wow, luar biasa ya. Karena mostly yang gue denger orang untuk mencapai BEP itu kadang dia langsung buka-buka cabang lain gitu biar BEP-nya lebih cepat. Kebetulan dulu kita baru buka udah lumayan rame sih. Udah lumayan rame dan gua karena bukan dari keluarga yang berada juga gue nggak berani keluar modal gede-gede. Jadi gue dari usaha-usaha gue sebelumnya menghasilkan, gue punya restoran Kineko itu. Dari situ gue menghasilkan, akhirnya gue buka HK kan dengan kompor seadanya. Yang harusnya kompor merek-merek, maksudnya kompor industrial kan beda tuh sama kompor-kompor rumahan. Ya gue paksain dulu lah pakai kompor rumahan. Terus sewa ruko yang tua yang harganya masih murah gitu, walaupun banyak orang yang bilang
gak kelihatan sebenarnya rokoknya. Tapi gue coba yakinin dengan branding yang tepat mungkin bisa narik customer sih harusnya. Oke. Berarti untuk tempat kalian nyewa ya? Maksudnya Masih nyewa. Lu masih nyewa? Iya. Sampai sekarang juga? Sampai sekarang masih nyewa. Oh iya. Oke deh. Terus mungkin pas lu mengalami beberapa kali bangkrut tuh kan, dengan modal yang lumayan, mungkin bisa disebut lumayan, itu mungkin di antara bisnis-bisnis sebelum HK mungkin apa yang paling berpengaruh gitu, yang paling parah gitu menurut lu? Yang paling parah dampaknya ke gue atau positifnya? Paling parah dampak negatifnya. Paling Kayak parah sampai dampak gue negatif. sampai desperate banget nih gitu. Apa Story kali ya? Karena bisnis pertama gue. Terus dari bisnis pertama itu masih kecil gue, belum ada yang bisa yakinin gue kalau gue bisa bangkit lagi. Situ gue desperate sih karena mungkin malu juga kali ya karena bangkrut. Cuman ya gue coba bangkit lagi dengan jualan Indomie itu dan berhasil, amin lah. Tapi gue selalu menganggap yang Opaikitor itu sebagai pelajaran sih. Tanpa hal itu mungkin gue nggak bisa sampai. Tapi kalau misalkan dilihat dari umur ya, lu tuh kan masih sangat dini banget itu lu mulai bisnis kan. Jadi hitungannya ya lu mungkin down, tapi harus lihat situasi juga sih. Kayak lu kan masih semuda itu gitu. Iya. Tapi lu berarti udah merasakan bebannya karena kondisi keluarga lu itu ya? Kondisi keluarga sih menurut gue. Oke, dan lu ngerasa tanggung jawab? Ngerasa tanggung jawab, iya benar. Oke. Terus dari perjalanan panjang lo ini, kira-kira value apa sih yang lo dapet? Gue selalu mencoba melihat sisi positif dari segala kerugian yang gue alami selama ini gitu. Kayak misalnya gue selama ini udah gagal beberapa kali dan juga di keluarga jadi sempat ribut gue sama nyokap gue karena bisnis gitu. Tapi di satu sisi tanpa hal-hal itu mungkin gue nggak punya bisnis gue yang sekarang. Dan kalau misalnya di saat bisnis gue yang pertama gue berhenti, gue kapok, ya mungkin gue sekarang masih kelas gitu di kuliahan gitu. Ya gue nggak ngomong kuliah salah ya, cuman gue juga mau kuliah sih gitu. Cuman situasi. Situasi. Terus kira-kira lu punya plan nggak selanjutnya setelah lu menjalani HK ini, mungkin plan dalam 1 tahun 2 tahun? Dari segi apa? Bisnis. Dari segi bisnis atau apapun yang dari misalnya hubungan dengan perempuan lu, ya bisa jadi. Kalau setahun 2 tahun lagi dari HK sih, HK terus pengen berkembang ya pastinya. Pengen punya tim yang lebih solid lagi. Dengan kita bisa berkembang juga pasti membuka pintu lowongan kerja buat orang-orang yang lebih banyak lagi, karena kita juga satu cabangnya karena 24 jam bisa berapa orang gitu kan. Dengan itu juga sebenarnya membuat gue puas sih gitu loh. Gitu sih. Nah, gue pengen lu memberi saran dong untuk para listeners gitu. Kayak kira-kira bagaimana awal untuk menjalani bisnis atau apapun yang ingin lu sampaikan kepada mereka gitu. Kalau buat kalian yang baru mau buka bisnis, baru mau belajar untuk terjun ke dunia bisnis, gue mungkin cuma bisa saranin kalau misalnya kalian cukup dengan modal yakin aja sih, yakin sama diri sendiri dan percaya kalau kalian pasti bisa gitu. Even gagal, dari gagal itu selalu coba cari sisi positifnya, dan kalau lu pernah gagal dengan cara A, berarti lu bisa buka bisnis baru dengan memakai cara B gitu. Cara A udah lu tinggalin gitu. Dan kalau misalnya kalian punya kesusahan di saat menjalani bisnis itu, anggap itu sebagai apa ya? Sebagai pelajaran lah ya. Pelajaran aja sih gitu. Oke, gue tapi mau nanya terakhir nih. Menurut lu apa sih yang paling penting dalam bisnis F&B? Apa yang harus benar-benar diperhatikan? Yang pasti karena lu jual makanan, yang pasti quality makanan lu kan. Yang pasti makanan lu emang udah harus enak ya. Kalau makanan lu udah enak, customer pasti suka gitu. Dan mungkin awalnya nggak rame, tapi customer mungkin bisa dari mulut ke mulut. Karena makanan itu yang buat orang balik lagi gitu. Dengan branding lu yang bagus, mau sebagus apa, kalau makanan lu gak enak, sucks gitu, ya pasti juga nggak akan balik gitu. Mungkin branding bakal narik orang untuk datang pertama kali, cuman nggak akan bikin
customer bakal datang terus sih. Mouth to mouth penting sih. Mouth to mouth penting Iya, sih. penting banget. Iya, penting banget. Ya udah, mungkin itu aja sekian interview dari kita Positive Vibes. Oke, thank you Kenny Oke, udah thank you. mau jadi host jadi guest kita. Terima kasih banyak. Thank you.